Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan analisis diskriminan. Nah, tentunya sudah kita pelajari di perkuliahan apa itu yang dimaksud dengan analisis diskriminan. Dari segi bahasa atau secara harfiah, di situ jelas ada istilah diskriminan. Artinya membedakan, gitu ya, mengelompokkan, membedakan ke dalam kelompok yang berbeda. Jadi seseorang atau suatu entitas itu masuk ke mana? Ke kelompok 1 atau ke kelompok 2, kelompok A atau ke kelompok B. Berarti itu yang dimaksud dengan analisis diskriminan. Contohnya misalkan begini, ya, seorang psikolog ingin menentukan faktor yang membedakan secara signifikan seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis yang menyebabkan stres dan tidak. Dia berarti mengumpulkan orang menjadi dua kelompok, traumatis menyebabkan stres dan tidak. Nah, selanjutnya psikolog tersebut akan menggunakan faktor-faktor yang teridentifikasi untuk memprediksi apakah seseorang akan mengalami stres atau tidak di kemudian hari. Atau seorang kriminolog tertarik untuk menentukan perbedaan antara tahanan yang beroleh pembebasan bersyarat yang melanggar dan tidak melanggar pembebasan bersyarat tersebut. Nah, selanjutnya menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan pembebasan bersyarat terhadap seorang tahanan. Apakah orang ini layak diberikan pembebasan bersyarat atau tidak. Itu ya kira-kira. Nah, sehingga tujuan dari analisis diskriminan itu adalah yang pertama, mengidentifikasi variabel yang mampu membedakan, discriminate, ya, dengan tepat antara dua kelompok. Yang kedua, menggunakan variabel yang diidentifikasi untuk mengembangkan suatu persamaan atau fungsi untuk menghitung variabel baru yang akan mewakili perbedaan antara dua kelompok. Dan yang ketiga adalah menggunakan variabel teridentifikasi untuk mengembangkan aturan atau rumus yang digunakan mengelompokkan observasi baru ke dalam salah satu dari dua kelompok. Gitu. Nah, untuk mempermudah membuat ilustrasi, di sini ada tabel. Tabel ini adalah tabel yang memperlihatkan rasio keuangan dari dua perguruan tinggi. Ya. Ini ada 24 perguruan tinggi, 12 diantaranya adalah perguruan tinggi yang sehat dari segi keuangan dan 12 perguruan tinggi yang sakit dari segi keuangan. Dengan indeks, ada dua indeks 1 dan indeks yang kedua. Jadi atributnya ada dua, ada indeks yang pertama, indeks yang kedua. Gitu ya. Jadi ini angka-angka atau bilangan 0,158, 0,182 itu indeksnya. Jadi untuk untuk perguruan tinggi yang pertama, indeks keuangan yang pertamanya itu 0,158 dan yang kedua itu adalah 0,182. Nah, berbeda tentunya dengan yang sakit di sini, yang dimulai dari perusahaan perguruan tinggi yang ke-13 itu negatif 0,012 untuk indeks yang pertama dan negatif 0,031 untuk indeks yang kedua. Gitu. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk membuat atau menganalisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Untuk itu mari kita coba buka SPSS, gitu ya. Nah, di SPSS ini saya sudah memasukkan nilai-nilai yang tadi. Kategorinya tadi ya, sehat dan sakit. Ini kategorinya sudah saya coding di variabel Q, sudah saya kasih nilai 0 itu adalah sakit, sedangkan 1 itu adalah sehat, gitu ya. Jadi 0 itu adalah sakit, 1 itu adalah sehat. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menganalisis data ini menggunakan analisis diskriminan. Coba kita lihat ya. Pertama, klik oleh Bapak Ibu semua adalah menu Analyze. Kemudian di situ ada Classify, kemudian diskriminan. Ya, nah ini sebelumnya ini ada di luar, ini karena saya tadi sudah mencoba terlebih dahulu. Nah, untuk grouping variabelnya kita masukkan kategori tadi ya, yang sehat dan yang sakit, begitu ya. Nah, kemudian untuk independen variabelnya itu adalah indeks 1 dan indeks 2. Nah, untuk kategori jangan lupa kita beri minimumnya 0, gitu ya, maksimumnya 1. Kan ya, 0 itu adalah sakit, 1 itu adalah sehat. Nah, seperti demikian. Nah, di sini ada dua pilihan, enter independence together dan use stepwise method. Nah, untuk pada kesempatan yang pertama ini kita akan mencoba untuk memasukkan
bicara bersama-sama variabel independennya. Nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan perlihatkan bagaimana hasil kalau kita menggunakan stepwise method, ya. Nah, kita coba lihat di statistik, di menu statistik ini ada apa saja. Nah, misalkan kita ingin mengetahui deskriptifnya, gitu ya, dari mulai rataan, univariat ANOVA, kemudian box M dan seterusnya. Nanti kita akan coba integrasikan. Kita klik continue, kemudian yang lain dibiarkan saja terlebih dahulu, kemudian kita tinggal klik OK, dan akan muncul di sini output. Nah, sini ada banyak output ya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan output yang penting yang akan kita gunakan untuk menginterpretasi data tadi menggunakan analisis diskriminan. Output yang penting tadi saya simpan di slide PowerPoint di sini. Untuk yang output yang pertama, itu ada tabel grup statistik, gitu ya. Ini bukan di atas tapi di samping ya. Nah, tabel grup statistik di sini memperlihatkan bahwa kasus yang dianalisis itu ada 24 ini totalnya. Nah, kemudian di sini untuk yang terkategori indeks 1 itu adalah 12, gitu ya. Begitupun untuk indeks yang 0 juga ada 12. Berarti 12 yang terkategori untuk yang sakit, maksudnya ya, dengan indeksnya masing-masing, indeks 1, indeks 2, dan yang sehat, indeks 1, indeks 2 itu 12, gitu ya. Nah, output yang kedua itu adalah test of equity of group means. Dan ini output ini untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Kita perhatikan di sini ada nilai Wix lambda dan juga nilai signifikansi. Nah, nilai Wix lambda ini semakin mendekati 0, maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok. Dan ini nilai signifikansinya. Jadi kalau 0 berarti kurang dari 5%, misalkan kalau kita ambil alfa 5%, berarti dia terdapat perbedaan dalam kelompok. Kemudian output yang ketiga. Output yang ketiga ini adalah summary of canonical discriminant function. Nah, jadi di sini nilai korelasi kanonik itu digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu dikatakan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau kita perhatikan di sini, nilai korelasi kanonik sebesar, perhatikan, 0,897. Korelasi itu kan nilainya dari 0 sampai 1. Berarti hubungan antara diskriminan dengan kelompok sangat tinggi. Dan artinya pula 80,5% varians dari variabel independen atau kelompok dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Itu adalah interpretasi dari output yang ketiga. Nah, output yang keempat di sini ada Wix lambda. Nah, perhatikan nilai signifikansinya. Jikalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka menandakan bahwa variabel-variabel mampu membedakan secara signifikan antar dua kelompok. Jadi variabel-variabel yang tadi itu variabel-variabel untuk mengidentifikasi sehat tidaknya secara keuangan perguruan tinggi tadi itu menurut analisis, menurut output keempat ini yaitu Wix lambdanya, bahwa benar bisa membedakan antara kelompok perguruan tinggi yang sakit dan perguruan tinggi yang sehat. Ini output yang kelima. Kita lihat saja di struktur matriknya ya. Nah, di struktur matriknya ini yang paling atas itu adalah indeks yang paling membedakan dengan nilai 0,92 disusul oleh nilai untuk indeks yang kedua 0,882. Jadi indeks yang pertama itu yang paling bisa membedakan apakah perguruan tinggi tersebut sakit atau dia sehat. Gitu. Baik, nah di output yang keenam ini adalah output yang penting, gitu ya. Output inti atau output yang paling penting dari analisis diskriminan. Kita perhatikan bahwa di output 6 ini ada tabel canonical discrimination function coefficient. Ini adalah koefisien dari fungsi diskriminan, ya, yang nanti akan membedakan perguruan tinggi mana yang masuk kepada perguruan tinggi dengan finansial yang sehat atau finansial yang sakit. Ya, ini sudah saya perlihatkan di sebelah kiri bahwa Z ini adalah dari negatif 2,002 ini didapat dari konstantanya.
kemudian 15,092 itu dari koefisien untuk indeks yang pertama, dan 5,769 itu adalah koefisien dari indeks yang kedua. Nah, kemudian setelah kita memperoleh fungsi yang ini, nilai mana yang bisa membedakan atau cut off-nya yang mana? Nah, cut off-nya itu bisa kita lihat dari function at group centroid. Nah, di sini untuk kategori 1 itu negatif 1,944, dan kategori yang sakit ya, kategori yang sehat itu adalah 1,944. Nah, ini biasanya kita di salah satu literatur di buku, contohnya di bukunya Subhas Sharma, ini kita tinggal jumlahkan dan dibagi dua. Dari mana sih sebenarnya angka bilangan negatif 1,944 itu sebenarnya dari rata-rata nilai masing-masing perguruan tinggi, indeks masing-masing perguruan tinggi ketika dimasukkan kepada nilai Z ini, kemudian di rata-rata untuk yang sakit itu ternyata rata-ratanya adalah negatif 1,944, dan untuk yang sehat itu adalah 1,944. Nah, sehingga diperoleh nilai 0. 0 ini adalah cut off-nya, yang membedakan, batas yang membedakan mana yang sehat, mana yang sakit. Jadi ketika nanti ada suatu perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi tersebut memiliki indeks pertama dan indeks kedua, kita masukkan ke dalam nilai fungsi kanonik, fungsi diskriminan ini, nanti misalkan nilainya itu adalah 0,5, nah berarti di atas 0 berarti kita kategorikan dia sehat. Tapi ada satu perguruan tinggi, misalkan kita disubstitusi nilai indeks 1 indeks 2 nya misalkan negatif 1, nah berarti dia terkategori indeks yang perguruan tinggi yang memang perguruan tinggi yang sakit. Ini saya akan perlihatkan Excel gitu ya, yang memperlihatkan terkait dengan data analisis diskriminan yang tadi untuk setiap perusahaan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah fungsi diskriminannya. Kita perhatikan di sini ada untuk perguruan tinggi yang pertama itu 1,448 di atas 0 kan, berarti dia sehat. Perguruan tinggi kedua juga sama, perguruan tinggi juga sama, gitu ya. Dan ini sudah sesuai dengan kategorinya di sini. Untuk perguruan tinggi yang ke-13 sampai ke-24, perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi yang sakit dari segi finansial. Namun ternyata setelah dilakukan analisis diskriminan, di sini kita perhatikan perguruan tinggi yang ke-20 itu salah klasifikasi. Seharusnya dia merupakan perguruan tinggi yang memiliki finansial yang sehat. Namun memang ini nilainya sangat kecil ya, 0,084. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membuat suatu fungsi diskriminan atau berdasarkan dari analisis diskriminan menggunakan SPSS di output ke-6 ini berdasarkan dengan cut off-nya. Nah, sedangkan output yang terakhir ini adalah ada tabel classification function coefficient untuk masing-masing kategori, baik perguruan tinggi yang sehat maupun perguruan tinggi yang sakit. Seperti ini sudah saya tuliskan di sebelah kiri, ini berdasarkan tabel yang ada di sebelah kanan ini. Jadi untuk kelompok yang 1 itu negatif 0,97, negatif 0,697 ditambah 2,551 indeks 1 ditambah negatif 1,404 indeks 2. Ini adalah koefisien fungsi pengklasifikasian untuk perguruan tinggi yang sakit. Dan untuk yang C2 ini adalah pengelompokan untuk perguruan tinggi yang sehat secara finansial. Nah, koefisien fungsi klasifikasi ini tidak diinterpretasikan lebih jauh. Jadi fungsi ini hanya digunakan semata-mata untuk kegunaan klasifikasi saja. Baik, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan analisis diskriminan. Intinya kita sudah bisa menampilkan output berupa fungsi diskriminan yang bisa membedakan suatu perguruan tinggi itu sehat atau sakit dengan nilai cut off adalah 0, dengan kita memasukkan kedua indeks ini ke dalam persamaan ini.
Itu ya mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.